Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damala Sukma. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya mengenai rasio analisis PT Pupuk Indonesia Persero. Dan pada slide pertama, di sini ada company profile perusahaannya. PT Pupuk Indonesia Persero merupakan perusahaan milik negara BUMN yang bergerak di bidang industri pupuk dan petrokimia. Berdiri sejak 24 Desember 2010. Perusahaan ini menjadi holding company bagi produsen pupuk terbesar di Indonesia seperti PT Pupuk Sriwijaya Palembang dan PT Petrokimia Gresik. Dengan visi menjadi perusahaan solusi agroindustri dan kimia yang berdaya saing tinggi di Asia. PT Pupuk Indonesia berkomitmen mendukung ketahanan pangan nasional melalui penyediaan pupuk berkualitas, inovasi berkelanjutan, dan penerapan nilai-nilai akhlak BUMN untuk kemajuan pertanian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Oke, yang pertama di sini ada tinjauan umum analisis rasio keuangan. Isinya yang pertama definisi dan pentingnya. Untuk yang pertama, di definisi ini, analisis rasio keuangan adalah metode untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dengan membandingkan komponen-komponen neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Dan yang kedua, ada pentingnya evaluasi. Alat ini membantu menentukan kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan, serta mendukung keputusan manajemen yang lebih baik. Yang ketiga, ada penilaian kesehatan. Rasio keuangan memberikan gambaran yang jelas terkait likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya ada tujuan analisis rasio keuangan. Yang pertama ada profitabilitas, itu untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan laba seperti melalui rasio margin laba bersih dan laba per saham atau EPS. Yang kedua ada solvabilitas. Ini tuh memastikan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang dengan menggunakan rasio utang terhadap ekuiditas atau bisa disingkat DAR. Yang ketiga ada efisiensi, menilai efektivitas pengelolaan aset dalam menghasilkan pendapatan termasuk melalui rasio perputaran aset. Dan yang terakhir ada kewajaran keuangan. Ini membantu pihak eksternal, investor kreditor, memahami posisi keuangan perusahaan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Isinya ada analisis data. Penelitian berfokus pada data laporan keuangan PT Pupuk Indonesia Persero periode 2020 sampai 2025 untuk memberikan tren historis yang dapat digunakan sebagai acuan. Dan yang kedua ada relevansi. Periode ini itu mencakup tentang seperti pandemi COVID-19 yang mempengaruhi industri pupuk, sehingga analisis rasio itu mampu mencerminkan adaptasi terhadap kondisi ekonomi yang berubah. Yang ketiga ada fokus utama. Penekanan pada analisis likuiditas, probabilitas, dan utang karena faktor-faktor ini kritis dalam mengukur keberlanjutan perusahaan jangka panjang. Next, di sini ada jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama rasio likuiditas atau current ratio, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang mencerminkan kesehatan keuangan jangka pendek. Yang kedua ada quick ratio, itu menilai likuiditas dengan mengecualikan persediaan dari aset lancar, memberikan gambaran yang lebih konservatif terkait kemampuan memenuhi kewajiban mendesak. Yang terakhir ada cash ratio, itu menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek hanya dengan uang tunai atau setara kas. Oke, next di sini ada rasio probabilitas. Gross profit margin itu mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan kotor dari penjualan setelah dikurangi biaya produksi langsung. Yang kedua ada return on asset atau ROA, itu mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Dan yang ketiga ada net profit margin, di mana ini tuh menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan bersih setelah semua biaya dan beban dikurangi dari pendapatan. Dan yang terakhir, yang keempat, itu ada return on equity atau ROA. Ini mengevaluasi
seberapa baik perusahaan menghasilkan laba atau ekuitas pemegang saham. Nextnya di sini ada rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to equity ratio. Menilai proporsi utang terhadap ekuitas mencerminkan struktur modal dan resiko keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua ada interest coverage ratio, di mana menentukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga utang dengan laba operasionalnya. Yang ketiga ada debt ratio, itu mengukur proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang, memberikan informasi tentang tingkat leverage keuangan. Yang ketiga, tren kinerja keuangan 2020 sampai 2024. Di sini ada tren probabilitas tahun 2020 sampai 2024, di mana probabilitas perusahaan naik drastis pada tahun 2022, namun terjadi penurunan pada tahun 2023 sampai 2024. Hal ini bisa menandakan adanya kenaikan biaya atau penurunan margin pasar. Yang kedua, itu ada tahun 2020 sampai 2024. Perusahaan dalam posisi liquid yang kuat dengan kemampuan melunasi kewajiban jangka pendek yang baik. Dan yang terakhir ada tren solvabilitas tahun 2020 sampai 2024. Kalian bisa lihat grafiknya di sini. Yang kuning itu ada, yang warna oranye di situ ada debt to equity ratio, yang warna biru itu ada interest bearing debt, yang hijau ada interest bearing debt to EBITDA, yang kuning itu ada debt service to coverage ratio atau DSCR, dan yang warna biru agak gelap itu namanya interest coverage ratio atau ECR. Nah, di sini kesimpulannya tuh solvabilitas itu membaik dengan utang yang semakin rendah dan kemampuan membayar bunga sangat sehat meskipun sempat fluktuatif. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.